warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juri dan para panitia. Perkenalkan kami dari PMR SMP 48 Jakarta. Sekarang akan mempraktikkan cara mengganti spray tanpa klien. Perkenalkan, nama saya Salinuri sebagai jubir. Saya Suci Darmawati sebagai pelaku 1. Saya Reza Repozi sebagai pelaku 2. Maksud dan tujuan dari mengganti spray adalah yang pertama untuk mencegah penyakit bertambah parah, yang kedua mempercepat proses penyembuhan, yang ketiga memperkecil proses penularan. Syarat-syarat dari kasur adalah panjang kasur sepadan dengan tinggi klien, tinggi kasur sepadan dengan pinggang pelaku, kasur terhindar dari cahaya yang menyilaukan, suara bising, bau-bau tidak sedap, dan hembusan angin. Bahan tenun diganti 2 kali dalam seminggu. Meja dan alat-alat yang dibutuhkan adalah selimut. Selimut dilipat menjadi 2 bagian dengan bagian yang bersih berada di dalam, lalu dilipat kembali menjadi bagian yang lebih kecil secara memanjang. Kemudian melipat sarung bantal dan juga alas perlak. Keduanya dilipat dengan teknik yang sama. Lalu melipat perlak. Perlak dilipat dengan bagian yang bersih berada di dalam menjadi 2 bagian secara memanjang. Lalu dilipat lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Selanjutnya melipat spray. Spray dilipat menjadi 2 bagian secara memanjang dengan bagian yang bersih berada di dalam. Lalu dilipat lagi menjadi bagian yang lebih kecil, lalu salah satu sisinya diambil dan dilipat ke arah yang berlawanan. Selanjutnya kedua pelaku mempertemukan kedua ujung-ujung spray dan melipatnya menjadi lebih kecil kembali. Selanjutnya pelaku 1 dan juga pelaku 2 menyiapkan APD dengan melipat celemek. Lalu menyiapkan sarung tangan, masker, dan juga nurse cap. Selanjutnya kedua pelaku mencuci tangan dengan 6 langkah, dimulai dari menggosokkan kedua telapak tangan, punggung-punggung tangan, sela-sela jari, gerakan mengunci, gerakan memutar ibu jari, dan gerakan membersihkan kuku jari lalu dibilas sampai bersih. Tujuan dari mencuci tangan adalah untuk membersihkan kotoran atau kuman yang berada di tangan pelaku dan membiasakan perilaku baik. Selanjutnya kedua pelaku menggunakan APD, dimulai dari masker. Masker bertujuan agar pelaku tidak tertular virus atau penyakit dari klien. Selanjutnya memasang nurse cap. Nurse cap bertujuan untuk mencegah agar kotoran dari kepala pelaku tidak turun ke klien. Selanjutnya memakai celemek. Celemek dipakai dengan memegang kedua ujung-ujung tali, lalu memasukkannya dimulai dari kepala, lalu meraba tali-tali yang terpisah sampai terdapat tali yang dapat diikat, lalu diikat dengan ikatan kita. Tujuan dari celemek adalah untuk menghindari paparan cairan dari klien. Selanjutnya kedua pelaku menggunakan sarung tangan. Sarung tangan digunakan secara bergantian dan bertujuan untuk melindungi tangan pelaku dari kuman dan kotoran yang berada di lingkungan sekitar. Setelah selesai memakai APD, pelaku 2 dan juga pelaku 1 melepaskan bahan tenun yang sudah kotor, lalu meletakkannya di ember. Selanjutnya pelaku 2 juga membuka sarung bantal yang sudah kotor dan meletakkannya di ember. Sedangkan pelaku 1 membalik kasur
agar kotoran yang berada di atas turun ke bawah. Kemudian pelaku 1 dan juga pelaku 2 memasang spray dengan cara dibentangkan bersamaan dengan abu-abu. Bagian spray pada bagian kepala harus lebih panjang dibanding bagian kaki karena bagian kepala lebih banyak bergerak dibanding bagian kaki. 1, 2, 3, bentangkan. Selanjutnya kedua pelaku memasang perlak. Perlak bertujuan agar cairan dari klien tidak menembus ke kasur maupun spray. Setelah itu memasang alas perlak. Alas perlak di sini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman kepada klien. Setelah itu kedua pelaku melipat ujung-ujung spray dengan lipatan amplop. Lipatan amplop di sini bertujuan agar spray tidak mudah lepas dan terlihat rapi. Lipatan amplop dilipat secara searah. Lalu kedua pelaku merapikan sisi-sisi kasur. Sisi-sisi kasur dirapikan dengan cara memasukkan sisa-sisa dari perlak, alas perlak, dan spray ke dalam tempat tidur. Selanjutnya kedua pelaku kembali melipat ujung-ujung spray dengan lipatan amplop dengan arah yang searah. Lalu merapikan bagian-bagian yang belum terlalu rapi. Lalu pelaku 1 dan juga pelaku 2 memasang sarung bantal. Dengan cara pelaku 2 yang membalikkan sarung bantal, lalu membasuhkan bantal dengan cara bantal agak sedikit dilipat dan menarik. Setelah itu pelaku 1 mengikat sarung bantal dengan ikatan pita. Dan pelaku 2 memasang selimut yang dilipat dengan lipatan floy. Lipatan floy di sini bertujuan untuk memberikan ruang pada kaki klien dan mencegah agar klien tidak kedinginan. Sedangkan pelaku 1 menaruh bantal di kasur dengan bagian bantal yang terbuka berlawanan arah dengan pintu masuk agar terlihat rapi. Setelah itu, kedua pelaku merapikan sisi-sisi kasur kembali dengan memasukkan sisa-sisa dari selimut ke dalam tempat tidur. Kemudian setelah selesai, kedua pelaku mengecek apakah ada bagian yang belum terlalu rapi dan merapikannya kembali.
untuk melepas APD yang dimulai dari sarung tangan dengan cara yang terbalik. Lalu melepas kain clomek. Sumpit dilipat dengan bagian yang kotor berada di dalam. Selanjutnya melepas nose cap. Dan yang terakhir melepas masker. Lalu kedua pelaku kembali mencuci tangan dengan 6 langkah, dimulai dari menggosokkan kedua telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, gerakan mengunci, gerakan memutar ibu jari, dan gerakan membersihkan kuku-kuku jari, lalu dibilas sampai bersih, yang bertujuan untuk membersihkan kuman dan kotoran sehasil mengganti spray. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.